Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat di hari kiamat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara Syekh Ali Al-Baharun dijelaskan, di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang Allah turunkan berdampingan dengan 3 ayat. Bila satu diamalkan, satu ditinggalkan, maka secara global Allah tidak menerima kedua-duanya. Adapun ketiga ayat yang dimaksud, yang pertama, aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Berarti ayat ini memberi informasi untuk kita semua. Allah tak ingin kita hanya soleh pribadi tapi tidak soleh sosial. Kita hanya menjalin komunikasi vertikal secara baik kepada Allah, tapi kita melupakan komunikasi horizontal antar sesama manusia. Maka orang yang solehnya secara pribadi, maka secara otomatis dia harus soleh secara sosial. Maka momentum Ramadan ini secara kuantitas, ibadah yang paling banyak dilakukan adalah solat. Bicara tentang solat, kita teringat ucapan seorang ulama, Al-Imam As-Syekh Abu Lais As-Samarqand dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Manusia itu adalah makhluk yang sibuk. Maka dikatakan ketika kau lihat orang lain memperbanyak dirinya atau menyibukkan dirinya dengan kesibukan-kesibukan duniawi, maka kau sibukkan dirimu dengan kesibukan-kesibukan ukhrawi. Satu di antaranya, ketika kau lihat kawan-kawanmu memperbanyak dan menyibukkan dirinya melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka kau jangan ikut-ikutan. Duduklah engkau untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah-ibadah wajibmu. Manusia yang terbaik di hadapan Allah dari segi amal adalah bukan orang yang banyak amalnya, tapi yang bagus amalnya. Nah, informasi ini boleh kita lihat di dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia yang terbaik dalam amal adalah orang yang bagus amalnya, bukan yang banyak amalnya. Berarti Allah itu butuh kualitas, bukan kuantitas. Maka tentulah di bulan Ramadan ini, karena solat adalah ibadah yang paling banyak kita lakukan secara kuantitas, kita harus memperbaiki kualitas solat kita. Dari mana? Di antaranya memperbaiki tajwidnya, memperbaiki makhrajul hurufnya. Maka dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah disebutkan, wal a'zu bit tajwidi khutmun lazimun. Mengambil Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib. Man lam yujawidil Quran asimun. Siapa yang membaca Quran tidak dengan tajwid, asimun, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzal, karena Allah menurunkan Quran itu juga dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasal, dan sampainya Quran itu kepada kita juga dengan ilmu tajwid. Berarti secara otomatis mempelajari tajwid itu hukumnya wajib. Nah, tajwid apa yang harus kita pelajari di dalam solat? Minimal ada 2. Pertama, dalam takbiratul ihram. Dalam Islam sering kita mendengar istilah-istilah haram disebutkan. Saat kita cerita solat, kita mendengar istilah takbiratul ihram. Secara bahasa artinya takbir haram.
Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan, kenapa disebut dengan takbir haram? Wa summiyat bizalika li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi zalik. Disebut dia dengan takbir haram karena dia mengharamkan segala aktivitas yang mulanya halal. Makan, minum, bercakap, halal. Tapi ketika mulut bilang Allahu Akbar, maka seluruh rangkaian yang halal itu menjadi haram. Maka pembuat haram itu disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, apa kaitannya dengan tajwid? Saat kita belajar tajwid ada istilah begini. Salah huruf, salah arti, batal sholat. Misalnya pada takbir. Dalam kitab Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah Hasan Salim Al-Kab, coba diintip di halaman 211, ada 20 syarat sah mengucap takbiratul ihram. Keterbatasan kali ini kita hanya menjelaskan yang dianggap perlu. Yang pertama, memanjangkan alifnya. Allah dengan Allah itu dari segi makna sudah berbeda artinya. Jadi yang betul itu alifnya dipendekkan, lamnya dipanjangkan. Allah, jangan alifnya dipanjangkan, lamnya dipendekkan. Allah, jika alifnya dipanjangkan, Allah dalam kaidah ilmu balaghah dia menjadi istifham, artinya bertanya. Jadi kalau diartikan secara makna, Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Nah, dalam kalimat takbiratul ihram itu Allah butuh litaukid, pengakuan, penegasan, penguatan, bukan lisak kecurigaan. Jadi kalau ada orang berkata Allahu Akbar, berarti dia ragu dengan kebesaran Tuhan itu. Maka siapa yang sholat memanjangkan alifnya, Allah, maka batallah sholatnya. Kemudian kesalahan kita saat mengucap takbiratul ihram, mura'atu hurufaha, hurufnya salah atau lahan. Misal huruf kaf diganti menjadi qaf. Allahu Akbar secara bahasa artinya Allah besar. Tapi kalau kaf itu diganti menjadi qaf, Allahu Akbar, maka yang tadinya besar berubah menjadi kuburan. Jadi seorang yang sholat membaca Allahu Akbar, batal sholatnya. Tanpa toleransi. Kemudian di mana kesalahan kita? Membarisbawahi alif pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Mungkin gara-gara kita melihat kaset-kaset atau irama-irama Mekah, kita ikut-ikutan, gara-gara ikut-ikutan gak ada dasar ilmu, akhirnya salah semuanya. Misal, Allahu Akbar. Allahu dalam kitab Furu'ul Masail Daud Al-Fatoni, ikbar itu artinya haid. Irodib haid itu banyak, di antaranya adalah ikbar. Jadi kalau ada orang membaca Allahu Akbar, Allah itu menstruasi. Batal sholatnya tanpa toleransi. Kemudian tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz bar. Bar. Allahu Akbar. Di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba' Abdul Rahman Jabil Al-Jaziri, jika banyak dipanjangkan bar, maka artinya adalah gendang. Berarti Allahu Akbar, Allah itu gendang. Nah, ro itu membacanya ada dua. Kalau kita belajar tajwid tahsin, ada tabhim, ada tarkik. Kapan membacanya tabhim? Bila ro itu berbaris hidup di atas atau di depan. Kapan dia dibaca tarkik? Bila ro-nya berbaris bawah. Jadi Allahu Akbar, dia tebal, bukan tipis, tarkik, bar. Nah, dalam kalimat ini saja kita banyak yang silap membacanya. Jadi kita nggak perlu sholat yang banyak secara kuantitas, tapi buruk ilmu secara kualitas. Jadi Allah kepingin, biarlah sholatnya sedikit, tapi makbul. Makbul itu artinya mi'rat, mi'rat itu artinya naik. Nah, artinya betapa penting sholat itu dalam hidup, sehingga jangan kita menyanyiakan keberadaan sholat. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri katakan, salah satu pentingnya sholat itu, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'ratnya orang beriman. Mi'rat itu kata dasarnya, a'roja ya'ruju, artinya tangga. Dia isim alat, artinya alat, tangga. Jadi sholat itu adalah mi'ratnya orang beriman. Bagaimana menjelaskan ini? Salat itu ada yang bersifat sunayyah, dua rakaat subuh. Ada yang bersifat sulaniyah, 3 rakaat maghrib.
Ada yang bersifat rubaiyah 4 rakaat zuhur, asar, isya. Kenapa solat itu ada yang 2, 3 dan 4 rakaat? Allah memberi informasi dalam surah Al-Fatir ayat 1. Ternyata malaikat itu pun ada yang punya 2, 3 dan 4 sayap. Nah kalau kita bertanya, apa fungsi sayap? Alat terbang. Maka dikiaskan oleh sebagian ulama, solat itu seperti sayap. Orang yang solat bersayap. Makin banyak solatnya, makin banyak sayapnya. Semakin banyak sayapnya, semakin besar peluang dia untuk membawa armalnya terbang ke makol tertinggi di sisi Tuhannya. Maka disebutlah solat itu kendaraan amal. Rajin sodako tapi tidak solat, maka sodakohnya tidak mi'raj, naik. Rajin baca Quran tapi tidak solat, tidak mi'raj. Rajin bersilaturahim, rajin yang melakukan kebaikan yang lain-lain dan sebagainya, tapi tidak solat. Nah seluruh aktivitas amal yang kita lakukan, kendaraannya kepada Allah adalah solat. Sehingga betapa pentingnya solat itu, jangan kita menyia-nyiakan solat. Sampai Nabi mengingatkan kita, man tarokas solat muta'ammidan faqad kafara zihar. Siapa yang tidak solat kafir. Kafir zihar di hadis itu ditafsir oleh muhaddis. Ketika dia ditanya, kenapa anda tidak solat? Wah, tak wajib solat itu sama saya. Kalau ada orang mengatakan bahwa solat itu hukumnya tidak wajib, maka dalam kajian fikih saat dan detik itu dia dihukumkan murtad, keluar dari Islam. Karena rukun Islam itu ada 5. Setelah syahadat solat. Jadi siapa yang mengakui solat itu tidak wajib, berarti batal rukun Islamnya. Secara otomatis batallah Islamnya. Nah kalau ada orang mengatakan saya tidak wajib solat, maka detik dan saat itu batal Islamnya, murtad. Kalau dia tidak bertobat, tak ada kewajiban melaksanakan fardu kifayahnya. Kalau ada orang ditanya, Bapak kenapa tidak sholat? Oh, saya bukan tidak mau sholat, saya tidak sholat karena malas. Berarti kaslan. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, dia tidak sholat karena malas, maka disebut muslim yang maksiat. Tapi orang yang jarang sholat ini berdampak kepada wali nikah. Rukun nikah itu ada 5. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab. Orang sekarang ditambah yang ke-6 keyboard. Nah, di antaranya adalah wali. Siapa wali itu? Ayah. Apa syarat wali? Adil. Lawan adil fasik. Contoh fasik, sholat 2 hari, libur 2 tahun. Kalau istilah orang Lubuk Pakam namanya PSDS. Persatuan sholat 2 tahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha, semester genap, semester ganjil. Seorang ayah yang rajin, jarang sholat, dia tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Begitu hebatnya pengaruh sholat dalam kehidupan ini. Tentu hadirin, orang yang sudah sholat ini, pasti dia akan menjadi soleh secara individu. Maka hubungannya kepada Allah akan baik secara vertikal. Maka disyaratkan oleh Imam Ghazali kita khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi penuh, mentadabbur ayat-ayat apa yang kita baca. Memang untuk khusyuk ini susah. Jadi sahabat Nabi yang paling terkenal dengan kekhusyukannya adalah Sayyidina Ali. Ketika ikut perang, kena busur panah betisnya, ketika ditarik dia menjerit. Maka dia bilang, biarkan aku sholat. Ketika dia mengucap takbir Allahu Akbar, apa yang terjadi? Ditarik busur panah itu dari betisnya. Jangankan bilang aduh, bergetar pun kakinya tidak. Apa yang terjadi? Indahnya berkomunikasi dengan Allah mengalahkan segala derita apapun yang dialami dalam kehidupan ini. Mendengar kisah itu, apa yang terjadi? Nabi panggil Sayyidina Ali. Katanya bisa khusyuk. Iya ya Rasul. Coba sholat 2 rakaat di depan saya. Kalau bisa khusyuk, ini serban hijau akan saya berikan kepadamu. Akhirnya dia sholat. Apa yang terjadi? Di rakaat terakhir ketika dia bertahiyat, terbayang Ali. Rasul akan memberikan dia serban hijau tadi. Itu sudah di babak final. Maka ada ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Kitab itu disarah ulama besar dengan judul Ittihafus Sadatil Muttaqin. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa yang ku dapat dalam solatku? Kata Nabi, laisa lil abdi fi solati illa ma aqala minha. Tak ada yang diperoleh seorang hamba dalam solatnya kecuali apa yang ada di pikirannya. Jadi konsentrasi, khusyuk. Kalau tak bisa kita khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai bersalam, kata Imam Ghazali, berupayalah untuk khusyuk minimal pada 3 tempat. Yang pertama ketika iftitah.
Saat kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya, saat itu kita harus sadar betul siapa lawan kita bercakap secara hakiki. Siapa dan sedang di mana kita sedang berkomunikasi dengan siapa kita hari ini. Maka ketika kita hamba yang kecil ini tadarruk, ya, ada tawadu. Tawadu itu merendahkan hati. Tadarruk artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang kita rendah. Nah, berupaya untuk khusyuk. Yang kedua, berupayalah khusyuk pada lapas iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah aku na'budu, nyembah, nasta'in, minta. Berarti kita yakini Allah lah tempat kita menyembah, Allah lah tempat kita meminta. Yang terakhir, apa yang terakhir itu? Kalau tak sanggup khusyuk juga, maka minimal kita khusyuk dalam tahiyat. Saat kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, segala penghormatan, sanjungan, kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan sesungguhnya membalas. Apa kata Tuhan kepada kita? Assalamu alaika, sama kaulah keselamatan itu wahai hambaku. Maka kita jawab, jangan egois. Kita punya anak, punya keluarga, punya orang tua, punya saudara-saudara. Jawablah, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Selamat atasku, atas keluargaku, atas orang-orang yang kucintai, dan atas hamba-hamba yang melakukan amal soleh. Nah, terakhir sebelum kita menutup kajian hari ini, ada ketika Nabi berakhir sholat, seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasul, coba intip sahabatmu itu, kenapa? Dia rajin sholat, tapi maksiat jalan terus. Apa jawab Nabi kepada yang bertanya? Enggak apa-apa, biar aja. Rajin sholat, maksiat masih mau. Inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu saat sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Seminggu, sebulan, akhirnya apa yang terjadi? Hamba yang rajin sholat, rajin maksiat itu betul-betul menjadi orang yang soleh. Apa kata Nabi? Alam anhakuma. Kan sudah aku bilang kepada kalian, suatu hari sholat itu alam akul lakum. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Nah, kalau kita sudah baik secara pribadi, secara vertikal, maka berupayalah menjadi baik secara horizontal. Berbagilah, berbagilah. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini. Layak kita berbagi dengan standar kemampuan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wastanzilur rizqa birsodaqah. Pertahankan nikmat yang kuberikan dengan bersedekah. Artinya berbagi. Apa kehebatan berbagi ini? Penutup hadis pada kesempatan yang berbahagia ini, kita rujuk dalam kitab Tazkirul Al-Qurtubi, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu, mengangkat, melepas, memudahkan, meringankan kesusahan saudaranya ketika hidup di dunia, maka kumudahkan urusan duniamu, kumudahkan urusan akhiratmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berbagi dengan kemampuan kita, raih kesolehan pribadi. Jangan lupa kesolehan sosial. Allah tak ingin kita hanya dekat kepadanya, kita melupakan makhluknya. Berbagilah dengan pemberian Allah. Man lam ya'rifin ni'am bi ujdaniha arrufaha bi ujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak merasakan ketika nikmat itu ada padanya, akan terlalu lama dia menangisi ketika nikmat telah tiada darinya. Mudah-mudahan tausiah hari ini bermanfaat untuk kita semua. Di atas segala kekurangan, mohon menerima kritikan. Jika dianggap ini dapat membangun dengan kesempurnaan apa yang kita sebutkan di hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.